Shalom, pemirsa setia dari channel Refleksi Gema. Pada hari ini, tanggal 13 Juli tahun 2023, kita akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan, dan merefleksikan bagian firman Tuhan di dalam Alkitab dengan tema Arahkan Mata pada Tuhan. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Dan saat ini sebelum kami akan memulai hari kami mau menyerahkan waktu pembacaan firman Tuhan dan juga perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami untuk kami bisa mengerti akan bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukan bagian firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini bacaan kita diambil dari Bilangan pasal 20. Saya hanya akan membacakan mulai dari ayat 1 sampai 13 saja. Namun saya tetap mendorong Bapak dan Ibu bisa membaca keseluruhan ayat dari Bilangan pasal 20 ini. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kecelakaan atau menabrak saat berkendara bukan hanya bisa terjadi ketika kendaraan sedang melaju dengan kecepatan yang tinggi. Bahkan dalam kecepatan yang begitu rendah pun, ketika kita kehilangan konsentrasi, kecelakaan atau tabrakan bisa saja terjadi. Hal ini saya alami sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu. Waktu itu kondisi jalanan sedang macet. Saat itu saya cukup konsentrasi dan hati-hati untuk menginjak rem dan gas di mobil saya. Namun ada satu saat ketika saya melepas rem saya, karena saya melihat mobil di depan saya melaju, karena saya teringat akan HP saya dan saya mengalihkan sejenak pandangan saya dari jalanan hanya sesaat untuk memastikan apakah HP saya ada di saku celana saya. Dan dalam sepersekian detik itu, mendadak, buk, mobil saya menabrak bagian belakang dari mobil di depan saya. Fokus yang teralihkan, walaupun hanya beberapa detik ini, ternyata bisa berakibat fatal. Dan inilah yang dialami oleh Musa dalam kisah di Bilangan pasal 20 ini. Bayangkan bila Anda adalah Musa yang baru saja kehilangan kakak perempuan yang Anda kasihi. Saat itu Musa sedang berusaha untuk move on dari perasaan duka yang mendalam. Dan bayangkan pula bahwa Anda telah sekian puluh tahun terus-menerus menanggung beban
untuk memimpin dan melayani 2 juta orang yang sulit dipimpin. Bahkan Tuhan sendiri pernah berkomentar, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan mujizat-mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku." Ini tercatat di dalam Bilangan 14 ayat 22. Sekuat apapun Musa, dia adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan. Dan dalam bacaan Alkitab hari ini, Musa dipersalahkan lagi untuk kesekian kalinya. Jadi bisa dimengerti bila Musa menjadi sangat frustasi terhadap bangsanya sendiri yang begitu keras hati dan lemah iman. Sehingga kesabarannya habis dan ia meluapkan kemarahannya dengan memukul bukit batu. Padahal Tuhan hanya memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu itu. Entah apakah saat itu Musa teringat pada peristiwa saat Tuhan memerintahkan dia untuk memukul bukit batu di Keluaran pasal 17 ayat 6. Dan jika benar demikian, berarti Musa bersandar pada pengalamannya dan bukan bersandar pada Tuhan. Setiap kali Musa beralih fokus dari Tuhan, dia mengalami sebuah kerugian. Saat pertama kali berusaha membantu bangsanya dengan bertindak sendiri, Musa harus menghabiskan 40 tahun berikutnya di padang belantara untuk mengembalakan domba. Dan kali ini perilakunya membuat ia kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah perjanjian. Kekesalan terhadap bangsanya membuat Musa melakukan dosa yang sama, yaitu secara terang-terangan melanggar perintah Allah. Hal ini terjadi karena Musa mengalihkan perhatiannya kepada perilaku orang lain dan bukan tetap berfokus kepada rencana Allah. Tuhan menempatkan orang-orang yang perlu dilayani di sekitar Anda, namun bila Anda tidak mengarahkan pandangan Anda pada Tuhan, maka Anda tidak akan pernah bisa membantu mereka dengan baik. Jadi yang perlu dilakukan adalah bukan berkonsentrasi pada kelemahan atau ketidaktaatan atau kurangnya keyakinan atau sikap keras kepala dari orang-orang yang kita layani. Karena itu akan membuat Anda frustasi. Sebaliknya, arahkan pandangan pada Allah yang kudus. Dan itu akan membuat Anda makin menyerupai Dia. Kita akan menjadi murah hati, pengampun, panjang sabar, dan menjadi benar. Saat Anda kecewa, hampirilah Tuhan. Kenalilah rencananya terhadap teman Anda, dan jangan memusatkan perhatian Anda pada dosa atau kelemahan teman Anda. Agar Anda mendapat kekuatan, kebijaksanaan, dan kesabaran yang Anda butuhkan. Untuk itu bisa membantu teman Anda dengan cara yang Tuhan kehendaki. Saat menghadapi masalah, apakah Anda mengarahkan pandangan Anda kepada Tuhan? Kalau Anda mau mengarahkan pandangan Anda kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus menolong dan memimpin Anda untuk bisa memecahkan setiap masalah di dalam kehidupan Anda. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami diingatkan akan firman Tuhan. Untuk kami terus berfokus kepada Tuhan. Khususnya mungkin ketika kami melayani orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang sulit, ataupun juga ketika kami menghadapi masalah di sekitar kami. Kami mungkin terlalu berfokus kepada orang yang kami layani atau kepada permasalahan yang sedang kami hadapi. Dan kami lupa untuk berfokus kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan terus tolong kami, ingatkan kami untuk kami tetap sungguh-sungguh bisa berfokus kepada Tuhan. Supaya ketika kami berfokus kepada Tuhan, kami bisa melihat Tuhan memimpin, menuntun akan hidup kami untuk melalui akan masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kami, ataupun kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang sulit di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami mau menyerahkan untuk hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pimpin hidup kami, dan hidup kami bisa berfokus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.